Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Podcast Network Asia. Seliramu tuh makin sirno, ojo tangi kanmu guling, awas jo ngetoro, aku lagi bang wingo. Yen setan kang tak utusi, dudu sembarang, ojo layu Hai Rek, yo apa kabare? Ketemu lagi dengan aku Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 237. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jadi nggak perlu banyak berbasa-basi lagi ya, nggak usah terlalu banyak bacot di episode kali ini karena takut nanti. Gue takut sebenarnya. Gue agak sensi kalau dibacotin terlalu banyak, terlalu intronya terlalu kepanjangan, terlalu berbelit-belit dan lain-lain. Jadi yaudah deh, masuk aja ya ke ceritanya. Gue orangnya baperan. Canda baper. Yaudah deh, langsung aja kita masuk ke cerita. Cerita pertama ini datang dari Caca. Judulnya adalah Ajakan. Hai Kak Ana, kenalin nama aku Siska atau biasa dipanggil Caca. Jadi aku mau cerita salah satu pengalaman yang sebenarnya sih nggak horor-horor amat, tapi sukses bikin aku takut tidur gelap-gelapan sampai sekarang. Zaman dulu sewaktu masih usia belia, sekitar usia 11-an, kebetulan rumahku direnovasi. Tapi karena kami gak ada tempat buat numpang, sementara jadilah kami tetap tinggal di rumah. Proses renovasinya sendiri otomatis dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang direnovasi itu bagian dapur. Setelah dapur selesai direnovasi, pindahlah kami dan semua barang-barang bagian depan rumah itu dipindah ke dapur. Jadi selang-seling gitu. Sedikit penjelasan, bagian dapur yang kami tempati itu cukup luas. Ada 1 kamar tempat tidur yang aku tempati. Mama, abah, dan kakak aku tidur di luar bersekat lemari. Di bagian kamar aku itu ada 1 jendela kaca yang mengarah ke rumah kosong di samping rumah kami. Saat kami tinggal di dapur, bagian dinding rumah lama yang sudah roboh karena proses renovasi ditutup dengan triplek tipis yang kalau mau keluar rumah digeser-geser. Nah dulu belum ada ketekan lampu, semua serba darurat. Kalau nyalain lampu, cabut colok di saklar listrik. Jadi kalau dicabut, semua lampu mati. Nah karena mama, abah plus kakak aku emang hobi tidur gelap-gelapan, otomatis aku juga ngikut dong. Dulu biar gak terlalu gelap, aku selalu buka gorden kamar biar cahaya bulan bisa menerangi hati ini. Wah, maksudnya memberi sedikit cahaya ya kak.
Suatu malam, aku tidur dengan keadaan gelap. Gorden jendela dibuka dan di luar hujan deras. Aku kebangun dong karena suara kencang air yang turun dari atap genteng rumah darurat itu. Pas aku bangun, aku ngeliat ada tangan melambai di jendela. Aku bangun dong. Aku kira itu maling. Kagak tahu entah dorongan apa, aku berani bangun buat ngecek. Pas aku lihat ada cewek baju putih. Mukanya aku lupa gimana. Bicaranya itu kayak ngajak main. Kira-kira gini nih kata-katanya. Siska, kita leladangan yuk. Aku kadadada kawan. Di rumahku banyak mainan. Jadi bahasa translate-nya, Siska, kita main masak-masakan yuk. Aku gak punya temen. Di rumahku banyak mainan. Aku takut setengah mati. Lalu aku ngomong gini nih. Nanti gak diizinin mama. Terus aku rebahan, bertutup selimut, coba buat tidur dan melupakan ketakutan tadi. Gak lama, ada sesuatu yang jatuh di kaki aku. Gila, aku tuh kaget banget waktu itu. Bentuknya bulat, lebih kecil dari bola sepak, menggelinding dan berbulu. Merinding disco sekujur badan. Setelah itu aku lari keluar sambil nangis minta lampu diterangin. Mama, abah ngeyakinin itu tikus. Tapi yang namanya takut, ya gimana? Ditambah punya kakak, nambah aku takut ngatain itu kuyang. Sebenarnya aku lupa ingat dengan kejadian itu. Tapi aku takut tidur dalam keadaan gelap. Sampai sekarang kalau mau tidur kaki selalu ditekuk. Mungkin ini bukan pengalaman yang horor-horor amat. Tapi ini satu pengalaman yang gak pernah aku lupa dan membekas sampai sekarang. Oh ya, sehabis kejadian itu aku sering ngerasa merinding sekelebat. Merinding ketika ngelihat sekelebat ngelewat gitu kalau di rumah sendirian. Tapi setelah rumah selesai direnovasi dan diadakan selamatan sampai sekarang gak pernah ada kejadian aneh di rumah lagi. Terima kasih Kak Ana sudah dibacakan. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram, penulisannya dalam tanda bacanya kurang pas, dan semoga pengalaman horor ini bisa menambah dosis horor buat pendengar podcast kisah horor. Okay. Thank you Caca buat ceritanya. Itu hal yang biasa sih. Tapi si Caca ngirim foto keadaan jendelanya itu sama yang rumahnya ditutup pakai triplek. Cuma dia nggak mau untuk di-share ya. Jadi kalau aku ngelihat foto ini, aku cuma ngejelasin aja ya. Ini aku ngelihat foto yang dia kirim, yang jendela, terus depannya itu depan jendelanya itu rumah kosong. Ya serem banget anjir rumahnya. Jadi yang rumah kosong dia ceritakan ini, rumahnya itu terbuat dari kayu. Mungkin lebih tepatnya kayak gudang. Tapi aku gak tahu ini gudang apa rumah dulunya. Jadi dindingnya itu dari kayu. Cuma udah kosong banget, udah usang, udah kayak rapuh banget kayunya. Terus pintunya itu juga udah lumutan banget. Jadi bisa dibilang ini mungkin dipakai gudang kali ya. Terus foto kedua ini foto rumahnya dia. Dindingnya itu ditutupin pakai triplek. Aku lihat foto yang kedua ini tuh atapnya udah mau rubuh yang rumah kosong tersebut. Terus banyak banget kayak semak-semak gitu atau tanaman liar yang yang
menggelantung di area dinding sama atap rumah. Jadi kayak udah mau roboh gitu atapnya. Atapnya dari seng sama kayu gitu, terus ada genteng-genteng yang udah lama. Ya bisa dibilang serem sih ini emang rumahnya. Ya kalau bisa mah direnovasi gitu atau dirubuhin deh. Serem. Tapi kalau pengalamannya Caca nih tentang sekelebat, kalau dia merinding ngelihat sekelebat ya itu ya hal yang wajar ya. Kita semua juga kayak gitu sih, sama aja kayak gue. Walaupun gue belum pernah ngelihat sosoknya secara real ya. Tapi kalau gue ngelihat kayak ada sekelebat gitu, sekelebat pret, cepet banget kayak dulu gue pernah cerita itu waktu di kamar. Itu ya tiba-tiba gue merinding. Cuma abis itu ya udah. Merindingnya tuh cuma sepersekian detik gitu terus udah. Pokoknya intinya kayak langsung merinding, langsung deg-degan gitu tapi udah selesai gitu. Nggak berkelanjutan. Sama aja sih itu juga kayak apa ya. Naluri aja sih sebenarnya. Nah kalau kejadian setiap mau tidur kakinya ditekuk itu kayak kejadiannya temen aku nih. Jadi dulu tuh temen aku pernah cerita. Waktu kita zamannya masih sekolah di Farmasi Kediri tuh ya. Kita kan rata-rata di sana tuh kan mayoritas itu kan ini. Orang rantauan semua gitu ya apa ya. Anak yang luar daerah gitu sekolah di situ gitulah intinya. Nah waktu itu kalau nggak salah ke Idul Fitri atau Idul Adha gitu katanya kakak-kakak kosnya, pokoknya semua teman-teman kosnya itu pada mudik semua. Tinggal dia sendiri nih di rumah kos-kosan. Karena kos-kosannya ini bentuknya kayak rumah kontrakan, jadi nggak ada ibu kosnya. Karena dia itu orang Flores, karena sekolahku dulu itu kan kebanyakan orang Flores, pokoknya orang NTT lah rata-rata paling banyak mayoritas. Jadi tuh dia nggak pulang, dia di situ sendirian. Nah dia nyoba telepon temennya yang satu daerah buat diajak nginep lah di tempat kos-kosannya. Kalau nggak gitu, dia nginep di kos-kosannya si temennya itu. Nah kebetulan si temennya ini yang mau dimintain tolong itu masih keluar kota kalau nggak salah ke Blitar atau kemana gitu tapi cuma sehari katanya ada acara keluarga gitu yang kebetulan familinya itu di sana. Udah kan ya udah mau nggak mau dia itu tidur sendirian tuh di kos-kosan. Nah si temenku ini emang anaknya rada penakut gitu. Gue lupa dulu tuh mau cerita ini baru inget nih gara-gara kaki nih ya kan. Nah waktu itu katanya sekitar jam 10 apa setengah 11 malam dia tuh lagi telepon-teleponan sama pacarnya. Zaman dulu itu ya tahun 2006 itu aduh gue Nokia 6600 itu udah paling mahal. Tipe Nokia 6600 tuh udah juta-jutaan harganya. Nah zaman dulu tuh juga belum ada WhatsApp, belum ada BBM, belum ada apa ya Facebook belum ada, Instagram belum ada, apa ya dulu, Friendster, dulu tuh masih zamannya Friendster anjay, Friendster. Nah terus dia tuh telepon-teleponan sama cowoknya. Kebetulan kan kalau misalnya tengah malam itu kan ada provider yang free gitu nelponnya. Telepon-teleponan ya maksud dia tuh takut gitu pengen ditemenin gitu kan. Udah. Pas enak-enakan telepon-teleponan sambil tidur-tiduran di kasurnya itu tiba-tiba kakinya itu kayak ada yang narik. Gak kenceng sih, tapi kayak kerasa sampai ketarik ke bawah gitu. Nah dia kaget dong ngelihat ke bawah, ngelihat ke ke depan kasur terus ke bawah. Itu dilihat tuh gak ada apa-apa, gak ada binatang pun juga gak ada. Tapi dia tuh kayak mikir, kalau misalnya itu binatang kok bisa gitu loh sampai narik kakinya kencang banget gitu kan. Udah dia masih mikirnya positif, oh itu mungkin karena saraf kaki kayak apa segala macam kayak gitu-gitu kan. Ya malum lah kita anak kesehatan dulu ya. Udah tidur lagi tuh, maksudnya tidur-tiduran sambil telepon-teleponan. Waktu itu dia masih belum cerita ke cowoknya gitu kalau ada yang narik kakinya. Terus katanya serang 7 sampai 10 menit kemudian itu kakinya dia yang narik lagi. Tapi yang sekarang tuh lebih kenceng. Kayak langsung dia kesentak gitu, kaget gitu kan.
dak gitu kan. Karena kan dia tidurnya tuh kasurnya itu kasur ada ranjangnya gitu, ranjang dipan gitu kan. Bangun dia, wah makin parno itu. Akhirnya dia nelpon cowoknya nyuruh jemput dan dia nggak mau pulang, nggak mau tidur di kos-kosan sendirian kalau malam. Nah itu makanya setelah kejadian itu dia tuh pindah kos tapi nunggu kakak kosnya itu balik dulu supaya ada yang jagain itu rumah kan. Dia pindah kos dan semenjak itu sampai sekarang nih katanya kalau mau tidur kakinya itu suka ditekuk. Gila, tuh kaki ditekuk pegel banget bang kalau gue. Gue pernah ngalamin tidur kaki ditekuk ya karena waktu itu kesempitan tuh kasurnya. Dipanjang gitu jadi mau ngomong kan ditekuk tuh. Bangun-bangun tuh udah kesemutan coy, udah jompo gue. Udah kaku, udah capek banget. Temen gue sampai betah coy. Jalan aja sampai ditekuk tuh. Gimana tuh jalan tekuk? Jalan pakai dengkul. Ya gitu dah pokoknya ceritanya dari teman gue. Serem enggak deh kayaknya kalau gue yang ngasih tahu penyampaiannya nggak serem coy. Oke deh, mari kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Dan cerita berikutnya ini datang dari email. Judulnya adalah Desti Bali Ilmu Hitam. Wah, dari judul aja udah kelihatan kalau ini ceritanya dari Bali coy. Ini cerita dari Bali, kalau ada unsur kata Bali gue kayak tertarik banget gitu loh. Karena emang gue suka banget dengan budayanya ya. Yaudah langsung aja kita bacain ceritanya. Om Swastiastu Kak Ana, kenalin aku Alfa. Kali ini aku bakal ceritain pengalamanku kena ilmu hitam di bulan Juli sampai Agustus 2022. Nanti di akhir cerita aku bakal tunjukin beberapa foto kondisi badanku saat ilmu hitam itu. Jadi ceritanya bermula saat aku lagi liburan untuk nyari kampus. Karena bosan di rumah, aku nginep di kos kakak kelas SMA. Anggap aja namanya Ayu. Kebetulan kita sama, pengurus OSIS dulu. Dia kuliah di salah satu poltek di Jimbaran. Kosnya dekat sama kampus. Deket banget sama kampus. Jadi selama dia ngampus dari pagi sampai siang, aku di kos aja. Sekedar nonton anime atau YouTube horor gitu. Baru 2 hari aku nginep di sana. Badanku meriang tiap malam. Demam dan batuk juga. Gak berasa udah seminggu nginep di sana. Tetap badan demam tiap malam. Padahal di pagi hari sampai sore itu biasa-biasa aja. Pada suatu malam, ketika kita mampirlah ke kos temen cowok, masih di Jimbaran juga. Kebetulan dia kakak kelas SMA dan sama-sama pengurus OSIS juga. Anggap aja namanya Jono. Kita sampai di kosnya Jono sekitar jam 10 malam. Karena kita lapar, si Jono dan Ayu ini keluar beli lauk. Nunggulah aku sekitar 30 menitan. Pas mereka datang, makanlah kita di Balai Bengong. Tempat duduk-duduk gitulah. Kebetulan tempatnya itu di lantai 3. Kebetulan tempatnya itu di lantai 3. Jadi pas makan view kita itu patung GWK pas malam hari. Pas selesai makan, tiba-tiba dari kejauhan aku ngelihat Jono lompat dari sebelah balai bengong. Padahal jelas-jelas Jono sama si Ayu ini lagi beresin peralatan makan. Pusinglah aku karena kaget. Emang sih sebelumnya si Ayu cerita kalau kosnya Jono agak horor. Karena pernah ada mahasiswa universitas sebelah yang meninggal bunuh diri
gantung di kamar, gantung diri di kamar. Dan kamarnya itu pas di depan kamarnya si Jono. Oke, lanjut. Karena kepala udah pusing, kami balik ke kos. Pas nurunin tangga di kosnya Jono, kaki ini serasa mati rasa. Udah kayak orang rematik. Aku turunnya pelan-pelan karena udah gak kuat, kaki serasa dibius, kram dan sakit banget. Sampai di kosnya Ayu, aku langsung beres-beres dan tidur. Besoknya ya bisa-bisa aja, kayak gak ada sakit apa-apa gitu. Karena udah kena rematik, karena udah berasa kayak ada serangga, gimana sih? Salah. Oh, sorry. Karena udah begitu terus-terusan, akhirnya aku dijemput mas pacar untuk pulang. Di perjalanan pulang, karena itu sore hari, tiba-tiba aja kakiku bengkak. Sendi nyeri semua. Bener-bener kayak udah kena rematik. Sampainya di rumah aku istirahat dan mencoba tidur. Tapi tetap gak bisa karena badan mati rasa. Gak bisa digerakin sama sekali. Besoknya badanku gatel-gatel, berasa kayak ada serangga yang jalan di dalam kulit. Pergilah aku ke puskesmas untuk diperiksa. Dokternya malah bilang kecapean dan disuruh yang gatel dikasih bedak. Dokternya juga minta biar gatelnya gak digaruk. Berselang 3 hari masih juga gatel-gatel dan nyeri-nyeri sendi. Ke puskesmas lagi aku. Langsung cek darah karena ditakutkan kalau aku kena DB. Aku ambil darahnya 2 kali karena kata dokter yang ambil darah pertama, darahku membeku lebih cepat daripada darah normal. Pas udah dicek ternyata gak kenapa-napa. Lalu mana nih? Oh ini. Karena udah capek jalur medis, akhirnya digunakan jalur non medis. Malamnya teman bapakku yang bisa dalam tanda kutip itu datang ke rumah buat urut bagian tubuh yang nyeri. Dan dikasih boreh, semacam dulur tradisional yang menimbulkan rasa hangat atau panas. Pas diurut, beliau bilang, "Oh, ini ada yang nyakitin. Awalnya mau ngenain bapaknya, tapi gak kena. Malah ngenain anaknya. Tapi ini cuma kena 20% dari penyakit yang dikirim." Waduh, kena santet gue. Dalam hati udah mengumpat duluan. Karena perasaan keluargaku tuh baik-baik aja. Ya punya nama lah di desa. Pas udah diurut bagian kaki, lanjut ke bagian tangan. Rasanya nyeri pol, kayak diremas-remas uratnya. Padahal katanya cuma dipegang-pegang aja. Gak lama kemudian tiba-tiba ada semacam jarum kecil tipis banget keluar dari jari manis yang sendinya mati rasa. Sontak aku kaget banget dan keluargaku yang lihat juga kaget. Udah diurut semua, badan langsung dikasih boreh. Tapi sampai borehnya kering pun badanku gak merasa panas. Sampai temennya bapak bilang, "Ini udah kelewat sakitnya." Sampai boreh dikasih cabe dan merica pun gak merasa panas. Besok kalau dikasih tetap tidak panas rasanya, berdoa saja yang terbaik. Pengen nangis rasanya. Cuman pengen ketawa juga. Karena awalnya gak percaya sama ginian, sekarang malah kena. Pas temennya bapak ngomong begitu, dari kejauhan terdengar suara burung yang ketawa. Lumayan lama, ya sekitar 5 detik, dan akhirnya terbang menjauh. Setiap malam selama kurang lebih 2 mingguan aku gak bisa tidur dengan tenang. Ada aja gangguan. Yang badan dingin banget, yang gak boleh matiin lampu, yang di kamar ada wewangian dupa. Macem-macem gitulah.
Sampai pada akhirnya aku diajak sembahyang di salah satu pura, gak jauh dari rumah. Setelah sembahyang itu, tiba-tiba penjaga puranya kemasukan. Ternyata yang masukin itu salah satu leluhurku. Dia nangis gitu sambil nyuruh aku buat rajin sembahyang. Dibilang juga aku cucu kesayangan almarhum kakek yang sekarang katanya, yang udah berjaga di salah satu pura di Kabupaten Gianyar. Setelah kejadian itu berangsur gatal dan nyeri semua sendi hilang. Dan anehnya, semua luka-luka akibat aku garuk hilang tanpa bekas. Lega banget rasanya. Makasih Kak Ana udah mau dibacakan ceritanya. Maaf misalkan ada banyak tipe. Salam buat teman-teman podcast kisah horor semua. Santi Om. Oke. Thank you. Siapa namanya tadi? Ayu ya? Ayu Alfa. Buat ceritanya ya. Ini dia ngirim foto kejadian pada saat tangannya sama kakinya itu lagi sakit ya. Ini ada 4 foto. Yang foto pertama ini tangannya tuh kayak bengkak. Terus bentol-bentol gitulah. Tapi bentol-bentolnya tuh kayak merata semua gitu, banyak banget gitu. Lalu yang kedua itu ini kakinya. Ini kalau aku lihat sih kakinya kayak bengkaknya itu kayak di bagian pergelangan ya, bukan di bagian kakinya ya. Maksudnya kayak telapak kakinya, dari punggung kakinya itu nggak bengkak, cuma kalau di bagian pergelangan kaki ini mata kaki sampai ke atas itu bengkak, bener bengkak. Sama kayak ini apa ya? Tahu mungkin dia tuh emang hitam kakinya ya. Nah ini juga tangannya kayak gatal-gatal, tapi gatal-gatalnya tuh kayak ini loh. Kayak kecil-kecil gitu bentol-bentolnya, kayak orang habis kena alergi atau kena ulat bulu gitu. Sama ini foto terakhir itu bentol-bentol di bagian dadanya. Wow, vulgar coy. Ya, gitulah ceritanya. Ini ngomong-ngomong masalah santet ya. Jadi aku keinget nih kejadian baru beberapa minggu yang lalu. Waduh, temen aku udah almarhum sih sebenarnya, baru meninggal ya. Jadi ya semoga kamu tenang ya Inces ya. Jadi ada temen aku namanya Inces. Kebetulan dia cowok. Tapi emang dia agak melambai seperti cewek lah, manja-manja gitu ya. Nah, modelnya kayak Lucinta Luna gitu lah modelnya, tapi nggak sampai kayak operasi kelamin atau apa gitu. Sampai pada akhirnya dia kemarin sakit 1 bulan gara-gara jatuh dari kamar mandi. Sebenarnya jatuhnya tuh bukan jatuh yang sangat keras sekali sehingga kayak ngebuat freeze nge-freeze sarafnya gitu, enggak. Cuma bentuknya kayak duduk pingsan gitu biasa aja, terus tiba-tiba itu koma gitu selama 1 bulan. Dibawalah ke RSUD Dr. Sutomo. Nyampe di sana dicari-cari penyakitnya, itu katanya dokternya itu gak ada diagnosa yang sangat serius. Maksudnya mungkin dari efek dia jatuh terus ngebentur kepalanya kek atau ngebuat apa segala macam, itu gak ada. Karena di dalam tubuhnya kayak di kepala dan lain-lain itu tidak ada luka dalam kayak gitu. Dia gak bisa menyadarkan diri selama 1 bulan. Sampai pada akhirnya dilacaklah dengan jalur non medis. Sama nih kayak ceritanya si Alfa gitu kan, non medis. Dan katanya dia itu dikerjain alias dikirim santet. Gue gak tahu masalahnya kenapa. Tapi sampai pada akhirnya si temanku ini meninggal. 2 minggu yang lalu lah. Udah sampai sih.
Ya pokoknya tuh minggu lalu gitulah, ya kan. Nah kemudian karena waktu itu aku bisa takziah itu di hari kedua gitu kan, waktu dia meninggal ke rumahnya. Itu adiknya itu cerita sama aku, Mbak, kemarin waktu selesai tahlilan nih ya, sekitar jam 9 itu kayak ada suara kakaknya dia, si Inces itu kayak manggil-manggil namanya dia. Nisa gitu. Pokoknya suaranya lirih banget tapi kayak suaranya tuh kesakitan banget gitu. Nah karena si adiknya temen almarhum temen aku ini kayak ketakutan dan dia mengira itu emang suaranya kakaknya. Dicari dong suaranya. Udah dicari-cari nggak nemu. Dan itu berulang-ulang kali gitu loh, sampai di hari ketujuh gitu kan. Sampai di hari ketujuh. Gue percaya selama di masa dia meninggal sampai 40 hariannya, si arwah dari yang meninggal ini, rohnya itu bergentayangan dengan maksud kayak pamitan gitulah, pamitan sama satu sama lain gitu. Tapi yang menjadi aneh, suara kakaknya ini kayak kesakitan gitu, sakit kayak merintih kesakitan gitu. Nah karena mamanya dia itu kayak masih ragu kenapa anaknya sampai segitunya koma selama 1 bulan. Dokter nyari diagnosanya apa tapi gak ketemu dan dibilangnya itu emang gak ada penyakit serius, tapi kenapa kok sampai koma selama 1 bulan. Akhirnya mamanya itu nanya ke orang pinter, tapi orang pinternya tuh bukan orang pinter kayak dukun gitu, enggak sih, lebih kayak ke ilmu putih gitu ya. Dan pas ditanya, katanya sih anaknya itu atau si temen aku ini tuh emang dikerjain sama orang. Kerjainnya itu karena masalah apa dia belum tahu. Padahal temen aku tuh, ya sorry tuh saya ya, dia tuh jadi bencong coy. Tapi emang dia itu bakatnya dia itu di dance gitu. Jadi kalau dia ngedance itu banyak banget yang nyewa dia gitu untuk penari latar apa segala macam, acara event segala macam, kayak gitu-gitulah. Nah dari situ orang tuanya tuh mikir mungkin nih si anaknya itu dikerjain gara-gara masalah persaingan bisnis gitu, persaingan dalam dunia pekerjaan. Sebenarnya sih katanya nih ya, si paranormal, ya gue sebut paranormal ya, gue gak mau ngomong dukun deh. Si orang pinter inilah, itu tuh udah tahu orangnya yang mana. Cuma sama si orang pinter ini gak dikasih tahu ke orang tuanya temen aku. Takutnya nanti menjadi dendam. Kayak gitu guys. Jadi ya buat kalian semua, hati-hati deh kalau kalian punya bisnis yang maju dan itu ngebuat iri atau ngebuat saingan lo itu merasa tersaingi dengan konsep kalian, padahal jualannya sama kayak gitu-gitu. Jadi kalau saran aku, lo ketemu orang dan lo tahu, misalnya ya lo disantet sama orang, tapi santetnya tuh nggak kena sama lo. Terus lo tahu tuh orangnya siapa, lo santet balik aja, gebukin dia, hajar dia, matiin dia. Karena orang seperti itu tuh gak pantas hidup di dunia ini gitu ya. Anjing, kita punya salah apa-apa dikirimin santet. Zaman sekarang kita harus main santet-santetan. Wow, ini udah modern guys. Ini udah modern. Udah zamannya kita tendang-tendangan kepala gitu ya. Terus abis nendang kepala selebrasi di depannya. Nah itu model zamannya sekarang itu. Gak ada yang namanya santet-santetan. Zaman sekarang adalah nendang kepala terus selebrasi di depannya. Itu baru top berkotop tuh ya. Bonus batuk. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode 237 ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:25 dini hari, yang tandanya gue udah ngantuk juga ya.
So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor yang menarik atau sama dengan ceritanya si Alfa dan si Caca Marica Hehe itu, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa juga nyalain tanda notification di platform kesayangan kalian agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Follow juga Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Reso, Pogo, dan semua platform podcast kesayangan kalian. Didengerin Podcast Kisah Horor ya. Kasih rating bintang 5 nih untuk PKH di Spotify agar gue lebih semangat lagi ya. Oke, terima kasih. Akhirnya saya undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.